sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Saya meminta kepada Pak Menteri PUPR untuk saya menghadap beliau, meminta saran dan koordinasi dan kombinasi dan apa yang saya harus lakukan, pemerintah daerah apa yang harus dilakukan dan bersama-sama dengan DPU. Besok ada pengarahan 600 pejabat DKI. Setelah itu saya ada beberapa ke wilayah, ada itu ke Waduk Pluit, ada itu ke Sungai Sintiong dan seterusnya. Padat sampai 1 minggu ke depan sudah keliling terus. Ya doakan saja mudah-mudahan bisa sehat selalu. Okay. Belum genap Heru menjabat seminggu, benang kusut warisan Anies mulai terurai. Belum genap seminggu PJ Gubernur DKI Budi Heru menjabat. Rasanya ada perbedaan yang sungguh kontras antara Heru dan Anies. Ada yang bilang dipimpin Heru anggap saja sedang dipimpin oleh Ahok. Terserah sih kalau mau berpikiran seperti itu. Beda yang paling ketara adalah Heru kerap koordinasi dengan pihak lain. Misalnya Heru bertemu dengan Menteri PUPR Pak Basuki untuk melanjutkan normalisasi sungai karena butuh pembebasan lahan. Kali Ciliwung yang sudah kita sepanjang 33 km yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu kalau kita lihat insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang. Nah ini kita harus, nanti saya dengan Pak Gubernur akan diskusikan untuk membuat program itu. Ya. Pemprov DKI bebaskan lahan, Kementerian PUPR lakukan normalisasi, sinergi dua pihak. Tapi di era Anies sepertinya sengaja dihambat. Pembebasan lahan tak kunjung dilaksanakan, kalaupun ada sangat lambat. Selanjutnya, revitalisasi kawasan Monas. Anies diduga merevitalisasi seenaknya, sehingga ratusan batang pohon jadi korban. Baru-baru ini Heru bertemu dengan Erick Thohir, dan rencananya kawasan ini akan didesain ulang sehingga lebih hijau. Berikutnya adalah soal transportasi publik. Ini juga masuk dalam salah satu masalah utama yang harus diatasi oleh Heru, sesuai apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Selesaikan masalah banjir dan macet. Selain bahas tentang desain ulang kawasan Monas dengan Erick Thohir, mereka membahas integrasi seluruh transportasi umum di DKI Jakarta. Arti komuter line, kereta cepat, ini kan menjadi satu kesatuan. Nanti kita mendesain ulang, tidak itu menjadi kawasan baru miliknya Kementerian BUMN akan pindah ke kota di luar Jakarta. Kami mendesain tata ruang yang sesuai dengan keinginan terkini. Keinginan terkini dari Kementerian BUMN tentunya ya sudah beradaptasi dengan keinginan desain anak muda. Itu potensi strategis yang perlu dijalankan. Mencakup MRT, LRT, KRL, kereta bandara dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini berdasarkan arahan Presiden Jokowi agar mempermudah akses penumpang. LRT, MRT, komuter lain, kereta cepat, dan kereta bandara ini akan menjadi satu kesatuan nanti. Inilah sinergi yang kita akan dorong sama-sama. Semua orang sudah dibangun jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama, kata Erick Thohir. Sinergi transportasi umum di DKI bisa meningkatkan kerjasama antara pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Tidak mungkin masyarakat didorong menggunakan transportasi umum jika integrasi antar moda transportasi tidak bersinergi. Besok Pak Heru akan ke Kemenhub dan kita akan sinergikan pelayanan transportasi publik secara maksimal. Tidak mungkin mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum, tapi kereta api dan lainnya tidak menjadi pilihan utama, katanya. Inilah salah satunya Pak Heru hadir di sini untuk memastikan dan meningkatkan kerjasama yang sudah terjadi antara pemerintah DKI dan tentu kami dari BUMN dan Pak Heru
Allah besok ke Kemenhub dan kita sudah sinkronisasi bagaimana pelayanan public transportation ini bisa maksimal. Sinergi di atas jarang terjadi di era Anies. Anies seolah mau bekerja sendiri, merasa sudah pintar dan mampu mengatasi permasalahan di Jakarta seorang diri. Tapi parahnya, Anies tidak becus kerja. Dia tak becus, tapi merasa mampu dan pintar. Hasilnya Jakarta amburadul di beberapa aspek. Semua pihak bekerja sendiri-sendiri. Sedangkan Heru terlihat mau bekerja sama dengan kementerian lain agar masalah di Jakarta cepat ditangani. Dalam kurang dari seminggu, perbedaan yang kontras ini sudah jelas terlihat. Saya juga berpikir, ini seperti Anies mau ditabok berulang kali karena kebijakannya yang bergerak sendiri. Balai kota dibuka kembali, normalisasi sungai akan dilanjutkan, TGUPP ditiadakan, integrasi transportasi umum, desain ulang kawasan Monas dan lain-lain. Kalau ini berhasil dan menampakkan hasil bagus, Anies bakal tenggelam. Bayangkan kalau 2 tahun kerja maksimal, hasil kerja Anies akan terlihat semakin receh. Dengan demikian, wajar saja kalau ada yang merasa terganggu dengan kehadiran Heru. Mereka bukan takut dengan Heru, tapi lebih takut kinerja Anies terlihat murahan. Mereka takut kebobrokan masa Anies terkuak satu persatu. Kalau kebijakan dan pekerjaan atasi banjir dan macet mungkin agak sulit menampakkan hasil dalam 2 tahun ke depan, tapi banyak kebijakan lain dari Anies yang bisa dihantam dengan kebijakan lain yang lebih baik. Heru bukannya ingin menjadi lebih baik dari Anies. Heru tidak berpolitik, Heru hanya menjalankan tugas sesuai arahan. Dirinya dievaluasi setiap 3 bulan sekali oleh Kemendagri. Setelah 1 tahun akan ada penilaian dan keputusan apakah akan lanjut jadi PJ Gubernur DKI atau digantikan oleh orang lain. Untuk masa jabatan selama 1 tahun, tapi nanti kita akan evaluasi per 3 bulan, seperti itu. Setelah 1 tahun bisa teruskan orang yang sama atau orang yang berbeda, karena tergantung dari hasil evaluasi. Heru berpacu dengan penilaian seperti siswa yang bersiap menghadapi ujian kompetensi. Secara tidak langsung ini berpengaruh terhadap pencitraan Anies. Beda dengan Anies yang merasa tidak perlu takut dievaluasi. Anies tak akan dipecat meski rakyat demo tiap hari. Meski tidak mau kerjasama dengan pihak lain, dia mau duduk dan goyang kaki juga, kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Jika kinerja Heru bisa lebih baik, Anies bakal kena dampaknya juga. Bahkan pencitraan di Pilpres 2024 bisa terganggu. Dia mau pamer segudang prestasi, ditebas oleh apa yang dikerjakan Heru. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syua.com, ditulis oleh Xardi. Bagaimana menurut Anda?